Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desiana Rahmawati dengan NIM C1C021204. Di sini saya akan mempresentasikan pajak dengan materi surat pemberitahuan tahunan atau SPT dan surat setoran pajak SSP. Yang pertama, pengertian SPT. Surat pemberitahuan atau SPT adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Lalu fungsi SPT. Fungsi surat pemberitahuan bagi wajib pajak penghasilan sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pengurangan jumlah pajak yang sebenarnya terutang. Bagi pengusaha kena pajak, fungsi surat pemberitahuan sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah yang sebenarnya terutang bagi pemotongan atau pemungut pajak. Fungsi surat pemberitahuan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkannya. Lalu yang ketiga, prosedur penyelesaian SPT. Yang pertama, wajib pajak sebagaimana mengambil sendiri surat pemberitahuan di tempat yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak atau mengambil dengan cara lain yang tata cara pelaksanaannya diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Yang kedua, setiap wajib pajak wajib mengisi surat pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat wajib pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Yang ketiga, wajib pajak yang telah mendapat izin Menteri Keuangan untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain rupiah, wajib menyampaikan surat pemberitahuan dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan satuan mata uang selain rupiah yang diizinkan. Lalu yang keempat, penandatanganan SPT dapat dilakukan secara biasa dengan tanda tangan stempel atau tanda tangan elektronik atau digital yang semuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama. Yang kelima, bukti-bukti yang harus dilampirkan pada SPT antara lain 1. Laporan keuangan berupa neraca dan laporan rugi laba serta keterangan-keterangan lain yang diperlukan untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak. 2. Untuk SPT, masa PPN sekurang-kurangnya memuat jumlah dasar pengenaan pajak, jumlah pajak keluaran, jumlah pajak masukan yang dapat dikreditkan, dan jumlah kekurangan atau kelebihan pajak. Yang ketiga, untuk wajib pajak yang menggunakan norma perhitungan jumlah peredaran jadi dalam tahun pajak yang bersangkutan. Lalu yang keempat, pembetulan SPT dan pengungkapan ketidakbenaran. Wajib pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan surat pemberitahuan yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan. Yang pertama, verifikasi dalam rangka menerbitkan surat ketetapan pajak. Yang kedua, pemeriksaan. Yang ketiga, pemeriksaan bukti permulaan. Lalu jenis SPT. Secara garis besar, SPT dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, surat pemberitahuan masa adalah surat pemberitahuan untuk suatu masa pajak. Yang kedua, surat pemberitahuan tahunan adalah surat pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak. SPT meliputi yang pertama SPT tahunan pajak penghasilan, yang kedua SPT masa yang terdiri dari 1. SPT masa pajak penghasilan, 2. SPT masa pajak pertambahan nilai, 3. SPT masa pajak pertambahan nilai bagi pemungut pajak pertambahan nilai. SPT dapat berbentuk yang pertama formulir kertas atau hard copy, yang kedua dokumen elektronik. Lalu yang keenam, batas waktu penyampaian SPT. Batas waktu penyampaian surat pemberitahuan adalah yang pertama, untuk surat pemberitahuan masa paling lama 20 hari setelah akhir masa pajak. Khusus untuk surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai disampaikan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak. Lalu yang B, untuk surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi paling lama 3 bulan setelah akhir tahun pajak. Yang C, untuk surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak badan paling lama 4 bulan setelah akhir tahun pajak. Yang ketujuh, perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT.
Wajib pajak dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT tahunan sebagaimana yang dimaksud untuk paling lama 2 bulan sejak batas waktu penyampaian SPT tahunan dengan cara menyampaikan pemberitahuan perpanjangan SPT tahunan. Yang kedelapan, sanksi terlambat atau tidak menyampaikan SPT. Apabila surat pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan atau batas waktu perpanjangan penyampaian surat pemberitahuan, dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar yang pertama 500.000 untuk surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai, yang B 100.000 untuk surat pemberitahuan masa lainnya, yang C 1 juta untuk surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak badan, yang D 100.000 untuk surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi. Surat setoran pajak atau SSP. Pengertiannya yaitu surat setoran pajak adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Yang kedua, fungsi SSP. SSP berfungsi sebagai bukti pembayaran apabila telah disahkan oleh pejabat kantor penerima pembayaran yang berwenang atau apabila telah mendapatkan validasi. Yang ketiga, tempat pembayaran dan penyetoran pajak. Yang pertama, bank ditunjuk oleh Menteri Keuangan, dan yang kedua, kantor pos. Yang keempat, jangka waktu pembayaran atau penyetoran pajak. Jangka waktu pembayaran atau penyetoran pajak diatur sebagai berikut. Yang pertama, pembayaran massa, yaitu PPh pasal 4 ayat 2 yang dipotong oleh pemotong pajak penghasilan harus disetor paling lama tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir, kecuali ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan. Yang kedua, PPh pasal 4 ayat 2 yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak harus disetor paling lama tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir, kecuali ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Yang ketiga, PPh pasal 15 yang dipotong oleh pemotong PPh harus disetor paling lama tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Yang keempat, PPh pasal 15 yang harus dibayar sendiri harus disetor paling lama 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Yang D, surat tagihan pajak, surat ketetapan pajak kurang bayar, serta surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, dan surat keputusan keberatan, surat keputusan pembetulan, putusan banding, serta putusan peninjauan kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah harus dilunasi dalam jangka waktu 1 bulan sejak tanggal diterbitkan. Yang C, kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan harus dibayar lunas sebelum surat pemberitahuan pajak penghasilan disampaikan. 5. Tata cara menunda atau mengangsur pembayaran atas ketetapan pajak. Wajib pajak dapat mengajukan permohonan secara tertulis untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak yang masih harus dibayar dalam surat tagihan pajak, surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, dan surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, putusan banding, serta putusan peninjauan kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang terutang bertambah, serta pajak penghasilan pasal 29 kepada Direktur Jenderal Pajak. Sekian penjelasan dari saya, semoga teman-teman dapat mengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.